Di jantung peradaban Mesir kuno, tersimpan misteri-misteri yang kini masih mengandung decak kagum. Salah satu misteri yang paling kelam adalah praktik pernikahan saudara sekandung, atau yang lebih dikenal sebagai incest. Kisah tentang Fir'aun yang menikahi ibunya menjadi salah satu contoh paling ekstrim dari praktek ini. Mengapa hal itu bisa terjadi? Dan bagaimana pandangan agama-agama besar khususnya agama Islam terhadap tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan ini. Mesir kuno, dengan piramid-piramidnya yang megah dan dewa-dewinya yang perkasa, adalah sebuah peradaban yang sangat maju pada masanya. Namun di balik kemegahannya, terdapat praktik-praktik sosial yang sulit kita pahami saat ini. Salah satunya adalah pernikahan sedara. Sebuah studi mengungkapkan bahwa sejumlah Fir'aun atau pemimpin Mesir kuno seperti Ramses II dan Cleopatra VII melakukan praktek incest. Lantas apakah hal itu lumrah dilakukan pada masanya? Fakta mengungkapkan bahwa praktek incest atau pernikahan sedarah menjadi hal yang lumrah dilakukan orang-orang Mesir kuno. Pernikahan itu dilakukan baik dari keluarga kerajaan maupun non-kerajaan. Berdasarkan catatan kuno yang ditemukan, tertulis bahwa pernikahan sedarah itu sering dilakukan pada periode Romawi menguasai Mesir pada tahun 30 sebelum Masehi sampai 395 Masehi. Para bangsawan saat itu menikahi saudara kandungnya, bahkan anak perempuannya sendiri. Kemungkinan pernikahan sedarah pada masa itu adalah mencerminkan dari ajaran agama yang mereka anut. Seorang sarjana Egyptologi bernama Marcelo Campechano dalam Life Science 2023 mengatakan bahwa ada beberapa Fir'aun yang menikahi saudara kandungnya, yakni Senwosret I, raja pada tahun 961 sampai 1917 sebelum Masehi, dengan Neferu. Amenhotep I, raja tahun 1525 sampai 1504 sebelum Masehi, menikahi Asmose Meritamun, dan Cleopatra VII tahun 51 sampai 30 sebelum Masehi menikahi Ptolemy XIV. Selain itu ada juga Fir'aun yang menikahi anak perempuannya sendiri seperti Ramses II tahun 1279 sampai 1213 sebelum Masehi menikahi Meritamen. Pernikahan seperti itu sudah lumrah terjadi di Mesir. Dalam penelitian yang berjudul Ancestry and Pathology in King Tutankhamun's Family oleh Jahi Hawass dan kawan-kawan tahun 2010 silam dan diterbitkan pada jurnal JAMA, beberapa ahli berpendapat bahwa praktek incest itu berkontribusi terhadap masalah medis Tutankhamun. Praktik incest yang dilakukan oleh sejumlah Fir'aun adalah bentuk pencerminan dari ajaran dewa mereka, yakni Dewa Osiris, salah satu dewa terpenting di Mesir yang menikahi saudaranya bernama Isis. Menurut Lair Olabaria, dosen Egyptologi dari Universitas Birmingham, Inggris, dia mengatakan para bangsawan terlibat dalam pernikahan sedarah untuk meniru Osiris dan Isis, mengabadikan cinta mereka sebagai dewa di bumi. Pernikahan Osiris dan Isis inilah yang dapat membantu menjelaskan mengapa pernikahan sedarah dilakukan oleh para bangsawan Mesir. Akan tetapi di sisi lain praktek tersebut tidak meluas ke kalangan non-kerajaan sebelum masuk pada masa pemerintahan Romawi. Lair Olabaria mengungkapkan bahwa sulit kiranya untuk mendeteksi pernikahan saudara setelah dimulainya kerajaan baru pada tahun 1550 sebelum Masehi sampai 1070 sebelum Masehi. Hal ini dikarenakan perubahan dalam kata-kata Mesir yang digunakan. Misalnya istilah Send biasanya diterjemahkan sebagai saudara perempuan, tetapi di kerajaan baru itu digunakan untuk istri atau kekasih. Alasan mengapa jumlah pernikahan saudara melonjak pada pemerintahan Romawi menjadi sumber perdebatan. Dalam buku berjudul The Family in Roman Egypt, A Comparative Approach to Intergenerational Solidarity and Conflict, karya Sabine Hebner dari Universitas Basel, Swiss tahun 2013, menulis bahwa banyaknya praktik incest terjadi mungkin disebabkan pengadopsian anak laki-laki dalam keluarga istri sebelum pernikahan.
Kemudian hal itu dilakukan karena keluarga perempuan tidak ingin putrinya pergi usai menikah, agar stabilitas keluarga mereka terjaga. Praktik adopsi ini juga terjadi di Yunani. Hebner dalam bukunya menjelaskan, pernikahan sedarah melalui praktik adopsi ini lebih masuk akal karena kasus pernikahan sedarah tidak hanya dijumpai di Mesir dan Romawi saja. Namun pendapat itu tidak disetujui oleh profesor dari Universitas Princeton yang bernama Brenshaw. Dia menyatakan keraguannya dengan alasan praktek adopsi tersebut. Menurutnya pernikahan sedarah yang dimaksud adalah anak dari ayah dan ibu yang sama. Kemudian alasan lain juga dikemukakan oleh Olavarria bahwa pernikahan sedarah sering terjadi karena faktor dorongan dari orang tua agar kekayaan mereka tidak terbagi ketika meninggal. Campagno juga mencatat praktek tersebut sebagian besar dilakukan oleh Yunani dan sekaligus menjadi tanda bagi orang Mesir sebagai identitas keturunan Yunani tersebut. Islam sebagai agama yang sempurna memberikan panduan yang sangat jelas tentang kehidupan manusia, termasuk dalam hal pernikahan. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW dengan tegas melarang pernikahan sedarah dalam bentuk apapun. Apa sebenarnya pernikahan itu? Menurut buku Pernak-Pernik Pernikahan oleh Abdul Razak Muhammad Ridho, pernikahan menurut istilah bahasa mempunyai dua arti sekaligus, yaitu bercampur dan sebuah hubungan ikatan yang bersifat mengikat. Jadi pernikahan tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Dalam agama Islam, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat akan menikahi orang lain. Salah satunya adalah larangan untuk menikah dengan saudara. Lantas kenapa tidak boleh menikah dengan saudara? Jadi di dalam agama Islam ada istilah mahram. Mahram adalah golongan orang yang haram dinikahi. Penyebab mahramnya seseorang dengan orang lain pun bermacam-macam, seperti halnya keturunan, sepersusuan, hingga perkawinan. Saudara bisa disebut sebagai mahram bila ia masih sekandung dengan orang lain. Tidak hanya itu, ada juga saudara-saudara dekat lainnya yang masih menjadi mahram, seperti saudara ayah atau ibu, dan anak dari saudara kandung. Kita ketahui bersama, dalam Islam pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan sedarah dianggap bertentangan dengan fitrah manusia dan dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, psikologis, dan kesehatan. Hal ini dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 23. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu anak tiri yang dalam peliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu, dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lalu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ada hadis yang menjelaskan tentang ganjaran atau hukuman tentang hubungan incest. Dalam riwayat Al-Bara, dijelaskan tentang seorang laki-laki yang menikah dengan istri ayahnya sendiri. Al-Bara bertemu dengan pamannya, dan saat itu pamannya membawa bendera. Al-Bara pun bertanya, "Engkau hendak kemana?" Lalu pamannya berkata, "Aku telah diutus Rasulullah untuk datang kepada seorang laki-laki yang menikahi istri ayahnya. Dan beliau Rasulullah memerintahkanku agar memenggal kepalanya dan mengambil hartanya." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Siapa yang melakukan perbuatan hubungan seksual dengan mahramnya, maka bunuhlah." Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat Salamah bin Qais al-Ashijai, Rasulullah SAW bersabda, "Aku perintahkan 4 perkara kepada kalian. Pertama, jangan berbuat syirik dengan segala sesuatu apapun. Kedua, jangan membunuh jiwa yang diharapkan Allah kecuali dengan hak. Ketiga, jangan mencuri. Keempat, jangan berzina.
Hadis riwayat Ahmad. Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa salah satu yang ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jangan berzina. Betapa tidak, anak yang lahir dari hubungan perzinahan tidak bisa mendapatkan nasab atau garis keturunan dari ayah kandungnya atau ayah biologisnya. Larangan pernikahan sedara dalam Islam sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal yang dianut oleh berbagai agama dan budaya. Praktek insest dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti cacat genetik pada keturunan, gangguan psikologis, dan kerusakan moral dalam masyarakat. Dampak pernikahan sedara, alasan atau dalih pengharamannya ini tidak diketahui secara pasti, namun di antara ulama, ada yang mencoba mengkajinya lebih jauh, sehingga ada yang berpandangan bahwa pelarangan menikahi seorang wanita karena sebab kekeluargaan dilatar belakangi oleh dampak yang dapat ditimbulkan dari hubungan tersebut, yakni dapat melahirkan anak cucu yang lemah jasmani dan rohani. Itulah sebabnya Umar bin Khattab mengingatkan untuk menikahi wanita asing yang bukan keluarga, agar anak yang lahir dari hubungan tersebut tidak kurus dan lemah. Lantas apa saja dampak yang akan terjadi pada anak hasil perkawinan sedara? Berdasarkan penelitian, bentuk tengkorak tidak beraturan, albino, anggota badan yang menyatu, hemofilia dan penyakit-penyakit bawaan mudah diturunkan, wajah asimetris, dan gangguan pada sistem imun. Islam mengajarkan kita untuk menjaga silaturahmi dan menghormati hak-hak individu. Pernikahan sejarah jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan tersebut. Kisah pernikahan insest antara Firaun dan ibunya di Mesir kuno adalah sebuah pelajaran berharga bagi kita. Praktik ini menunjukkan betapa jauhnya manusia dapat menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan ketika mereka terjebak dalam kegelapan dan kesesatan. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin memberikan panduan yang sangat jelas dan bijaksana dalam mengatur kehidupan manusia. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran Islam, kita dapat membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Mesir kuno telah lama berlalu, namun nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh Islam tetap relevan hingga saat ini. Mari kita jadikan ajaran Islam sebagai pedoman hidup kita dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan lupa menonton kisah lainnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.